Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang audit plan, audit program, audit prosedur, dan audit teknik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifkali Fadila, NIM 2110 1120 0318. Nama saya Rosian Anwar dengan NIM 211 011200 316. Perkenalkan, nama saya Rican Aspenas Damanik dengan NIM 2110112000972. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dengan nomor NIM 2110112000847. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit plan. Pengertian audit plan merupakan keseluruhan rencana yang dibuat oleh auditor dari awal perikatan sampai menghasilkan hasil audit. Tujuan audit plan yaitu untuk mencapai keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya besar, baik secara individual maupun keseluruhan, yang secara kuantitatif berdampak material terhadap laporan keuangan. Dalam merencanakan audit, resiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah sesuai dengan pertimbangan profesional. Yang kedua, menetapkan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas. Untuk audit plan, audit dapat mempertimbangkan materialitas, yaitu sebelum laporan keuangan yang akan diaudit selesai disusun, atau setelah laporan keuangan yang akan diaudit selesai diaudit, namun perlu dimodifikasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai audit program. Pengertian audit program itu sendiri merupakan kumpulan prosedur audit yang rinci dan dijalankan untuk mencapai tujuan audit. Akan lebih baik jika audit program dibuat terpisah untuk compliance test dan substantive test. Selanjutnya, tujuan audit program adalah untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan oleh manajemen dari sisi eksistensi atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan dapat dipercaya, wajar, dan tidak menyesatkan terhadap pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Adapun manfaat audit program yang pertama yaitu sebagai petunjuk kerja yang harus dilakukan asisten dan instruksi bagaimana harus menyelesaikannya. Yang kedua, sebagai dasar koordinasi pengawasan dan pengendalian pemeriksaan. Dan yang ketiga, sebagai dasar penilaian kerja yang dilakukan oleh klien. Berikutnya, disusun setelah audit plan, tetapi sebelum pemeriksaan lapangan dimulai. Disusun secara standarisasi untuk semua klien, dan disusun sesuai dengan kondisi dan situasi klien. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rican Aspenas Damanik. Pengertian audit prosedur. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Yang dimaksud dapat bekerja secara efisien di sini adalah meminimalisirkan seluruh biaya-biaya yang ada di dalam langkah-langkah yang harus dijalankan auditor. Dan yang dimaksud efektif adalah mempercepat atau memperoleh hasil dari langkah-langkah yang harus dijalankan auditor. Yang kedua, tujuan prosedur. Tujuan audit prosedur. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan, bukti, atau audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Yang ketiga, metode audit prosedur. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, substantif audit prosedur. Yang kedua, analytical audit prosedur. Substantif audit prosedur. Metode substantif adalah proses audit yang memberikan bukti fisik aktual termasuk jejak kertas seperti laporan keuangan, pembukuan, atau catatan transaksi. Pada dasarnya, metode substantif mencakup bukti nyata yang tidak hanya memberikan pemahaman konklusif tentang keadaan, tetapi juga memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua, analytical audit prosedur. Sementara metode substantif menggunakan bukti nyata sebagai dasar audit. Metode analitik melangkah lebih jauh. Metode analitik memasangkan data keuangan dengan data non-keuangan dan menentukan korelasi di antara keduanya.
Yang keempat, jenis audit prosedur yang dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama inquiry, yang kedua confirmation, yang ketiga observation, yang keempat inspection of documents, yang kelima inspection of physical or tangible assets, yang keenam regulation, yang ketujuh re-performance. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit teknik. Dalam prosedur audit terdapat teknik audit. Teknik audit merupakan cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh bukti audit seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanggung jawab atau inquiry, dan lain-lain. Audit teknik yang umum dipakai ada analisis observasi atau pengamatan, permintaan informasi, evaluasi, investigasi, verifikasi, cek, uji atau tes, inspect, footing, cross-footing, vouching, tracing atau telusur, scanning, rekonsiliasi, konfirmasi, bandingkan, dan inventarisasi atau opnet. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu, sebelum auditor melakukan audit, hendaknya menyusun audit plan. Setelah menyusun audit plan, auditor bisa melakukan audit dengan mengikuti audit program. Audit program ini terdiri dari kumpulan audit prosedur yang bertujuan mencari bukti audit dan untuk mencari bukti-bukti audit, auditor menggunakan audit teknik. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.